Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sofina Ardani dengan NIM K0024064 dari kelas B dari kelompok B1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang laporan anatomi blok 1.2 tentang os cranium, dan dia kali ini tentang os mandibula dan musculus masticosaurus. Yang pertama, ada skenarionya. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan pahanya dan terasa kaku. Dan dia juga tak bisa membuka mulutnya. Pertanyaan yang A, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Kemudian, jelaskan penyusun musculus masticatorus beserta fungsinya dan inervasinya. Nah, ini ada struktur dari os mandibula. Yang pertama di sini ada processus condylaris, kemudian ada processus coronoideus, dan di antara keduanya terdapat incisura mandibulae. Incisura kan diantarakan. Kemudian di sini juga ada ramus mandibulae, juga ada angulus mandibulae, juga ada corpus mandibulae. Di sini juga ada masih termasuk dari corpus mandibulae juga. Ini bagian sini termasuk dari basis mandibulae. Kemudian di sini juga ada foramen mandibulae. Foramen mentale, terus di sini juga ada tuberculum mental, ada protuberantia mentalis, kemudian ada pars alveolaris, di sini juga ada caput mandibulae, dan di sini juga ada column mandibulae. Kemudian gambar berikutnya di sini ada foramen mandibulae, ini foramen kan lubang, juga ada sulcus mylohyoideus, di sini kan sulcusnya, terus juga ada linea mylohidea. Kemudian juga di sini ada fovea sublingualis, fovea submandibularis di sebelah sini ya di bagian dalam. Dan juga ada fossa digastrika, terus juga ada spina mentalis, ini spina mentalis. Kemudian di sini juga ada lingula mandibulae, di sini juga ada canalis mandibulae, di sini juga ada tuberositas pterygoideae. Nah, kemudian untuk fungsinya, jadi fungsinya kita akan bahas tentang fungsi dari masing-masing penyusun di os mandibula. Yang pertama ada processus coronoideus, dia fungsinya sebagai perlekatan dari musculus temporalis. Kemudian ada processus condylaris, dia akan bersendi dengan fossa mandibular, osis temporalis dan membentuk articulatio temporomandibularis. Di sini ya tadi kan processus condylaris nih, di sini dia akan bersendi dengan femorus temporalis. Kemudian di sini juga nanti ada angulus mandibulae, dia itu tempat bertemunya ramus dan corpus mandibulae. Ini kan ramus sama corpus kan, di sini namanya angulus mandibulae nih, tempat bertemunya di sini. Kemudian lanjut ada angulus mandibulae, itu dia juga tempat melekatnya ligamentum stylomandibulare. Kemudian juga ada foramen mandibulae, di sini dia akan dilalui oleh arteri vena nervus alveolaris inferior nih. Foramen mandibulae tadi mana? Ini foramen mandibulae kan di sini. Nih. Kemudian di sini juga ada foramen mental. Dia tuh dia akan dilalui oleh arteri, vena, dan nervus mentalis. Nah, biasanya untuk anestesi di gigi itu dia di anestesi di bagian foramen mental. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada di sini ada musculus yang menyusun musculus masticatorus. Nah, musculus masticatorus di sini dia tuh tersusun dari 4. Yang pertama ada musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis, dan terakhir ada musculus pterygoideus medialis. Masuk yang pertama yaitu musculus masseter. Dia diinervasi oleh nervus masseterik, dan dia itu dari cabang dari nervus mandibulae. Dan dia divaskularisasi oleh arteri masseterik, yang itu merupakan cabang dari arteri axillaris. Kemudian juga dia fungsinya untuk mengangkat tulang rahang, menyatukan gigi-gigi dalam pergerakan mengunyah. Kemudian ada musculus temporalis, dia itu nervasinya oleh nervus temporalis, cabang dari nervus mandibula, dan divaskularisasinya oleh bagian temporal dalam arteri maxillaris dan cabang temporal tengah arteri temporal superficial. Kemudian dan fungsinya untuk mengangkat mandibula dan menarik rahang bagian bawah. Kemudian ketiga ada musculus pterygoideus lateralis. Diinervasinya oleh arteri nervus mandibulae, vaskularisasinya oleh cabang pterygoid dari bagian kedua arteri maxillaris, dan fungsinya sebagai satu-satunya otot pengunyah yang menyebabkan depresi mandibula. Kemudian ada musculus pterygoideus medialis yang terakhir.
dia diinervasi oleh cabang utama nervus mandibula. Dia juga vaskularisasinya oleh cabang pterygoid bagian kedua arteri maxillaris, dan dia fungsinya untuk membantu mengangkat dan menonjolkan mandibulae. Mungkin itu untuk yang laporan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjut untuk yang kedua, yaitu laporan anatomi 1.2, yaitu regio antebrachiae dan regio manus, yang merupakan bagian dari ekstremitas superior atau lengan atas. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaannya, yaitu seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di jari 1-3. Dia tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Dan kemudian soalnya yang A, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachium dan manus. Yang kedua adalah jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Yang pertama, untuk soal pertama tadi menyebutkan inervasi pada muskulus di regio antebrachium. Pertama, untuk bagian ventral, dia di lamina superficialis, dia diinervasi oleh nervus medialis, dan kemudian untuk pada musculus flexor carpi ulnaris, dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Kemudian pada lamina profunda, dia diinervasi oleh nervus interoseus anterior yang merupakan cabang dari nervus medialis. Kemudian untuk musculus flexor digitorum profundus, dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Kemudian untuk bagian dorsal, ada lamina superficialis, dia diinervasi oleh nervus radialis, dan lamina profunda dia diinervasi oleh nervus radialis. Kemudian untuk inervasi di regio manus, untuk musculi tenaris dia diinervasi oleh nervus medianus dan ulnaris. Kemudian pada musculi hypotenaris dia diinervasi oleh nervus ulnaris, dan pada musculus intermedial manus dia diinervasi oleh nervus ulnaris dan nervus medianus. Kemudian kita lanjut ke ini bagian-bagiannya. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu anatomi dari musculus regio antebrachium. Nah, yang pertama bagian ventral untuk lamina superficialis. Pertama ada musculus pronator teres. Dia kinesiologinya untuk fleksi dan pronasi lengan bawah. Kemudian untuk musculus flexor carpi radialis, untuk fleksi dan abduksi pergelangan tangan. Ada musculus palmaris longus, dia untuk fleksi pergelangan tangan. Dan kemudian musculus flexor digitorum superficialis, dia untuk fleksi palangis 1-5, metacarpophalangeal. Kemudian juga bisa untuk fleksi proximal metacarpophalangeal joint, dan ada untuk fleksi bridge. Kemudian bagian ventral juga, tapi di lamina profunda, dia ada musculus flexor digitorum profundus. Dia di kinesiologinya untuk fleksi pergelangan tangan, fleksi proximal dan distal interphalangeal joint, dan untuk fleksi bridge. Kemudian untuk musculus flexor pollicis longus, dia kinesiologinya untuk fleksi pollux atau ibu jari, dan juga untuk fleksi palange pada metacarpophalangeal dan interphalangeal 1, dan juga untuk fleksi bridge. Yang kemudian di bagian ventral terakhir ada musculus pronator quadratus, dia untuk pronasi lengan bawah. Kemudian bagian dorsal, untuk yang pertama di lamina superficialis dia ada musculus brachioradialis, dia kinesiologi untuk fleksi lengan bawah. Kemudian ada musculus extensor carpi ulnaris longus untuk ekstensi dan abduksi tangan. Juga ada musculus extensor carpi radialis brevis, dia untuk ekstensi dan abduksi tangan. Kemudian juga ada musculus extensor digitorum untuk ekstensi jari. Kemudian juga ada musculus extensor digiti minimi untuk ekstensi jari kelima atau kelingking. Kemudian juga ada musculus anconeus untuk ekstensi lengan bawah. Kemudian bagian dorsal, tapi ini lamina profunda, dia ada musculus supinator, dia kinesiologi untuk supinasi lengan bawah. Kemudian musculus abductor pollicis longus, dia untuk abduksi dan ekstensi pollux. Dan juga ada musculus extensor pollicis brevis, dia untuk ekstensi pollux. Kemudian juga untuk musculus extensor pollicis longus, dia untuk ekstensi pollux atau jempol. Kemudian ada musculus extensor indicis, dia untuk ekstensi jari kedua. Nah, kalau kita amati dari tadi ya, itu tuh hampir semuanya, kalau misalnya antara muskulusnya sama kinesiologinya itu namanya tuh mirip. Misal abduktor untuk abduksi, supinator untuk supinasi, kemudian ada ekstensor untuk ekstensi, dan juga sebelumnya ada ini kayak flexor untuk fleksi, kemudian juga ada pronator untuk pronasi gitu. Ini kita lihat bagian-bagiannya nih. Di sini ada pronator teres, ada musculus palmaris longus, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor carpi ulnaris,
musculus flexor digitorum superficialis, ada musculus flexor digitorum superficialis, kemudian juga ada musculus pollicis longus, musculus pronator quadratus, kemudian juga ada musculus extensor carpi radialis longus, juga ada musculus extensor carpi radialis brevis kan radialis. Terusnya juga ada musculus abductor pollicis, kemudian juga ada musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, dan ada musculus extensor pollicis longus. Baik, mungkin yang sekian dapat saya sampaikan untuk yang laporan kedua. Nah, kemudian kita lanjut yang laporan ketiga, yaitu tentang ekstremitas inferior atau bisa juga disebut sebagai gerakan bagian bawah. Nah, ini kita yang membahas tentang artikulasi dari genu dan os femur. Kemudian, nah ini untuk skenarionya. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dari lututnya. Lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Yang B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Dan terakhir, jelaskan anatomi os femur. Ya, untuk begini untuk gambarin artikulasio genu, dia tuh ada di antara os femur dan juga os tibia dan os fibula. Nah, ini untuk penyusunnya ada artikulasio femoropatellaris, artikulasio meniscofemoralis, dan ada artikulasio meniscotibialis. Sebenarnya ini artikulasio ini dia tuh kayak gabungan nama-nama ya. Ini misal femoropatellaris di antara femur sama patella, kemudian ada meniscofemoralis dan femoralis, juga ada artikulasio meniscotibialis dan dia tibialis. Kemudian untuk ligamentumnya, nah untuk penyusunnya sendiri, dia kan nggak cuma artikulasio, dia juga ada penyusun dari ada osa, ada cartilago, ada capsula articularis, ada ligamentum, dan juga ada brusa. Pertama untuk osa, dari bagian osa, dia terdiri dari os femur, kayak PH tadi, ada os tibia, os fibula, dan os patella. Dan untuk cartilagonya, dia terdiri dari cartilago hyaline. Terus kemudian untuk kapsula artikularisnya dia ada kapsula artikularis genum. Nah, itu ada ligamentum kayak tadi, ada ligamentum kolateral tibial, ligamentum kolateral fibular, kemudian juga ada ligamentum cruciatum anterius, ligamentum cruciatum posterius, dan ada ligamentum patella. Untuk bursanya ada di bursa suprapatellaris, bursa prepatellaris, dan ada bursa infrapatellaris. Nah, terus ada tadi soal yang kedua, yaitu ligamentum yang memperkuat. Dia ada ligamentum, jadi ini tuh di luar dari ligamentum di artikulasio genu, tapi dia kayak ligamentum ini tuh membantu pergerakan dari artikulasio genu itu. Yang pertama ada ligamentum kolateral medial, kemudian ada ligamentum kolateral interlateral, kemudian ada ligamentum patella, ada ligamentum cruciatum anterius et posterius, dan terakhir ada ligamentum transversum genum. Nah, bisa dilihat gambarnya. Ya. Ini ada ini os femurnya, ini os fibula, ini os tibia, kemudian juga di sini ada articular cartilage, juga ada ligamentum anterior cruciate anterior, juga ada ligamentum kolateral lateral, ada meniscus, ada ligamentum cruciate posterior. Sini juga ada ini lateral meniscus, juga ada ini ligamentum transverse, juga ada ligamentum anterior cruciate anterior, ligamentum cruciate posterior, medial condyle. Kemudian kita lanjut yang soal yang ketiga, yaitu kedua ya. Nah, tadi kan dia ada penyusunnya kan memperkuat, ada ligamentum kolateral medial, dia untuk menghubungkan os femur dan os tibia, dan juga untuk menahan gaya pembengkakan ke dalam valgus pada lutut. Kemudian yang untuk ligamentum kolateral lateral, dia originnya untuk epicondylus lateralis femur, untuk insersinya dia scapula fibula, dan dia untuk fungsinya untuk menstabilkan lateral kidney joint atau sendi lutut. Nah, kemudian ligamentum patella yang berkembang di tendon quadriceps femoris, dan dia berartikulasi dengan os femur membentuk artikulasi patellofemoral. Kemudian ada ligamentum cruciatum anterius et posterius, dia adalah sepasang ligamentum. Nah, dia itu untuk di lutut, dia itu
letaknya tuh di tengah lutut dan mereka tuh saling berseberangan. Kemudian ada untuk menyeimbangkan sendi dan mencegah kelainan posisi lutut. Yang terakhir ada ligamentum transversum genu. Dia itu terletak membentang paling depan di kedua meniskus. Bentuk strukturnya terdiri dari jaringan fibrosa. Fungsinya itu untuk memberikan stabilitas pada sendi lutut. Dan terakhir ada kita bahas tentang os femur. Nah, jadi os femur itu dia dibagi jadi 3 bagian kan. Jadi ada yang namanya epiphysis proksimal itu yang atas, ada yang diaphysis dan ada epiphysis proksimal yang epiphysis yang distal. Nah, pertama untuk yang bagian epiphysis proksimal atau yang bagian atas ya ada caput femoris, fovea capitis femoris, column femoris, fossa trochanterica, trochanter major, trochanter minor, linea intertrochanterica, tuberculum quadratum, dan ada linea pectinea. Kemudian juga ada yang kemudian bagian diaphysis ya ada corpus femoris, tuberositas glutae, ada linea aspera, linea supracondylaris medial, linea supracondylaris lateral, dan ada facies poplitea. Kemudian untuk bagian epiphysis distal, dia terdiri dari epicondylus lateralis, epicondylus medialis, facies patellaris, condylus medialis, condylus lateralis, dan ada fossa intercondylaris. Nih bisa dilihat gambarnya di sini kan nih. Ini bagian yang proksimal, ini yang ini bagian epiphysis, ini bagian diaphysis, ini bagian epiphysis juga nih. Baik, mungkin kemudian nih, mungkin sekian dapat saya sampaikan untuk laporan dari beberapa laporan dari laporan yang praktikum pertama yaitu tentang kranium dan musculus. Kemudian untuk yang laporan kedua ada tentang untuk pergerakan atas. Kemudian yang ketiga ada laporan ketiga ada ekstremitas inferior. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.